Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi janabah itu berfungsi untuk mengangkat hadas besar. Kaidahnya, kalau hadas besar itu sudah terangkat, maka hadas kecil yang di dalamnya pun ikut terangkat begitu. Jadi sejatinya orang kalau sudah mandi besar, sudah mandi janabah, atau yang sebut lain juga dengan istilah mandi wajib, maka hadas besar terangkat sekaligus juga hadas kecilnya. Karena al-hadasul asghar yandariju tahtal hadasil akbar, begitu kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Hadas kecil itu berada di dalam raknya hadas besar. Ketika hadas besar sudah terangkat, maka hadas kecilnya pun sudah terangkat. Artinya, selesai dia mandi janabah, dia boleh langsung sholat. Tidak perlu wudhu lagi. Tapi itu bisa terjadi dengan catatan kalau dia melakukan mandi janabah dan dia tidak mengerjakan hal-hal yang membuatnya berhadas kecil ketika mandi janabah. Contoh yang membuat dia berhadas kecil adalah membenggang kemaluannya, buang air kecil, buang air besar, kentut, itu ada hal-hal yang membuat dia berhadas kecil. Maka kalau dia mandi janabah, dia mandi hadas, dia mandi wajib tapi melakukan hal-hal yang membuat dia berhadas kecil, maka selesai mandi janabah, terangkat hadas besarnya, suci dia dari hadas besar, tapi dia belum suci dari hadas kecil, karena tadi ketika mandi dia melakukan hal-hal yang membuat dia berhadas kecil, begitu. Jadi kalau yang seperti itu maka harus wudhu lagi. Artinya kalau yang mandinya tidak melakukan ketika mandinya tidak melakukan hal-hal yang membuat dia hadas kecil, ya setelah mandi dia sudah suci, langsung bisa sholat tanpa wudhu lagi. Sangat mungkin sekali orang mandi janabah dan dia tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan ketika mandi biasa, seperti kencing atau buang air besar atau memegang kemaluan. Bisa saja kalau dia mandinya di kolam berenang misalnya, atau dia mandi di bawah pancuran yang sangat besar begitu, sehingga dia tidak perlu tangannya itu masuk ke area-area tubuh yang membuat dia berhadas kecil. Jadi sangat mungkin sekali. Iya, sah, mandi janabahnya sah, karena rukun mandi janabah itu ada dua, atau yang mungkin yang lebih enak standar sah atau tidak sah mandi janabah itu dua. Pertama, dia niat ketika guyuran pertama, niat bahwa itu untuk mandi janabah, untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua, dia ratakan airnya ke seluruh badannya, ke seluruh tubuhnya. Kalau airnya sudah merata begitu, dengan apapun caranya, maka sudah sah mandi janabah. Dan janabah itu tidak ada ketentuan harus tertib, harus urut dari atas ke bawah, tidak ada. Dari bawah ke atas boleh, samping kanan ke kiri boleh, apapun itu, yang penting airnya merata ke seluruh bagian tubuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.